Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alini Rahmadani dengan NIM 06141382328059 ingin mempresentasikan tentang analisis studi kasus supervisi di PAUD tentang supervisi akademik problematika di guru PAUD dalam memberikan materi pembelajaran di era teknologi. Selanjutnya di sini ada deskripsi kasus tentang melihat dari supervisi di jenjang PAUD. Hal ini berdampak pada sosial dan emosional anak usia dini yang menyebabkan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tidak berjalan dengan efektif. Penggunaan teknologi handphone yang berlebihan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Dampak buruk penggunaan HP pada anak antara lain untuk anak lebih menjadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, dan pudarnya kreativitas. Untuk itu, dalam hal ini tergolong pada supervisi kepada guru PAUD bagaimana teknik dan solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada analisis permasalahan. Menurut Najah dan Sari tahun 2021 ada 3 objek dalam supervisi pendidikan, yakni yang pertama, supervisi akademik yang didefinisikan dengan proses pendidik dan pembelajaran serta kapasitas untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, ada supervisi administrasi yang dilakukan pada lembaga untuk membantu kegiatan mendidik dan pembelajaran. Yang ketiga, ada supervisi lembaga atau institusi termasuk program pendidikan lembaga kerangka kerja dan pertemuan terkait lainnya di dalam lembaga supervisi. Ketiga objek itu adalah kegiatan supervisi pendidikan untuk komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan kegiatannya karena ketiga objek ini memiliki bagian masing-masing dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun permasalahan yang dikemukakan oleh kurangnya efektivitas pembelajaran di dalam kelas dan kemampuan sosial dan emosional anak usia dini tergolong kurang baik. Dalam hal ini, penulis menggunakan supervisi akademik, yakni membahas bagaimana proses pembelajaran di kelas, khususnya pada anak usia dini. Dalam hal ini, guru harus memahami karakteristik anak dan menginovasikan pembelajaran terkait supervisi. Ada beberapa teknik yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran tersebut. Sejalan dengan teori Puspitasari, tahun 2024, supervisi akademik di lembaga pendidikan merupakan landasan yang dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kinerja guru, melainkan juga menjadi alat bantu media yang efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan profesionalisme pendidik. Supervisi akademik bertujuan untuk memberikan dukungan umpan balik yang konstruktif serta peluang pengembangan karir kepada para peserta didik yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, merancang berbagai metode strategi dan media pembelajaran yang efektif. Pembelajaran ini seharusnya mengambil prinsip pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang merupakan pembelajaran yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Proses pembelajaran tersebut yang dirancang agar dapat meningkatkan anak untuk mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun tidak monoton dan menyenangkan. Masalah selanjutnya adalah kurangnya kemampuan sosial emosional yang dimiliki anak dalam pengaruh teknologi. Anak usia dini menghadapi hambatan dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional yang berkualitas yang dapat mempengaruhi interaksi sosialnya, termasuk teman sebaya, guru, faktor lingkungan sosial seperti interaksi dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat. Itu memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk keterampilan sosial anak. Faktor emosional juga turut berperan di mana kemampuan mengelola emosi dan berperan terhadap perasaan orang lain yang mempengaruhi keterampilan sosial mereka. Interaksi anak dengan keterampilan sosial yang rendah bersama teman, guru, dan menciptakan dinamika yang kompleks.
Selanjutnya itu ada pendekatan supervisi. Pendekatan supervisi adalah cara pendekatan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Sedangkan menurut Sehertian dalam Kurniati tahun 2020, pendekatan dalam supervisi pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendekatan supervisi pembelajaran direktif atau langsung. Pendekatan ini adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisi memberikan arahan langsung, maka tentu saja pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioristik. Untuk inilah behaviorisme bahwa segala perbuatan yang berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulasi, guru memiliki kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa berinteraksi lebih baik. Selanjutnya itu ada pendekatan supervisi pembelajaran non-direktif atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan pendekatan itu adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya, tapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Yang ketiga, itu ada pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif. Di sini pembelajaran kolaboratif dan dari supervisi yang sebelumnya itu memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif itu menjadi suatu cara pendekatan yang baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama untuk bersepakat untuk dalam melaksanakan proses pembelajaran itu lebih efektif, lebih semangat, dan lebih efisien. Berikutnya itu ada solusi dan langkah-langkah implementasi supervisi yang efektif. Yang pertama itu ada perencanaan secara struktur oleh Kepala Sekolah PAUD. Kepala Sekolah PAUD membuat perencanaan supervisi akademik yang berfokus pada pembelajaran yang dilaksanakan guru dan mengatasi kemampuan sosial emosional anak. Yang kedua itu ada pelatih pengembangan keterampilan. Itu memberikan pelatihan secara teratur kepada guru tentang praktik pembelajaran yang efektif, keterampilan komunikasi, penggunaan instrumen evaluasi, dan penerapan strategi pengembangan profesional. Yang ketiga itu ada pendekatan kolaboratif. Di sini supervisor mendorong pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan supervisi, di mana supervisor dan guru bekerja sama sebagai mitra dalam proses pengembangan yang profesional. Kolaborasi ini membangun hubungan yang saling percaya untuk meningkatkan partisipasi dan memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman yang berharga. Yang terakhir itu ada evaluasi penyesuaian yang berkelanjutan. Melakukan evaluasi itu yang berkelanjutan itu ada bisa melaksanakan supervisi secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan yang telah dilaksanakan Kepala PAUD untuk melihat, menilai, dan memperbaiki bagaimana proses supervisi yang baik untuk dilakukan untuk di kemudian harinya. Di sini ada beberapa referensi jurnal yang saya gunakan. Ini jurnal pertama, 2, ketiga, dan keempat. Di sini saya akan menggunakan 5 jurnal untuk menganalisis supervisi tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.